yang saya hormati sahabat saya, Rektor Universitas Indo Global Mandiri, Dr. Marzuki Ali, yang saya hormati Ketua Yayasan Fadil Ali, dan saudara-saudara mahasiswa baru Universitas Indo Global Mandiri Angkatan 2020. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran dan berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Kebetulan tadi saya mendengarkan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Tentunya ada beberapa yang ingin saya perkuat nantinya. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya ingin memulai yang pertama dengan pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintahan ini sebenarnya kalau tidak ada pandemi COVID menitik beratkan pada 5 hal. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang sekarang ini sedang dilakukan, pembangunan sumber daya manusia, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Saya akan menitik beratkan pada pembangunan manusia. Seperti kita ketahui, saat ini peserta jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 224 juta, dan ini angka yang cukup tinggi. Artinya dalam kondisi pandemi COVID yang seperti ini, masyarakat kesehatannya relatif dijamin oleh negara. Yang kedua, dalam pembangunan manusia yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan. Seperti kita ketahui bersama, usia pendidikan sekarang ini mengalami perpanjangan. Dan kemudian juga pemerintah dengan berbagai program Kartu Indonesia Pintar, Bidik Misi, bantuan operasional sekolah sangat membantu bagi siswa yang tidak mampu. Tentunya termasuk di Universitas Indo Global Mandiri, fasilitas ini bisa didapatkan. Karena fasilitas yang seperti ini tidak membedakan negeri maupun non-negeri. Yang berikutnya adalah pertumbuhan penduduk dan perlindungan perempuan. Karena kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk kita juga masih mengalami kenaikan, dan kita akan menjaga pertumbuhan penduduk di angka 1,31%. Dan alhamdulillah ini bisa dilakukan di tahun 2018. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Indonesia sudah waktunya membangun tidak lagi dari Jawa, tetapi membangun dari pinggiran. Maka sekarang ini yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan desa tertinggal. Seperti kita ketahui sekalian, bahwa pembangunan desa sekarang ini menjadi salah satu prioritas. Kalau kita lihat, kalau dulu pembangunan hanya lebih banyak dilakukan di Jawa, sekarang ini pembangunan yang semarak lebih di luar Jawa. Kalau kita pergi ke Sumatera, kita pergi ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, Kalimantan, maka pembangunan relatif lebih merata dibandingkan pada saat-saat yang lalu. Secara khusus saya ingin menyoroti hal yang berkaitan dengan pendidikan di kampus. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang intinya adalah memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk melakukan improvisasi dan juga tidak hanya terpaku pada pendidikan di dalam sekolah. Pemerintah akan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk 3 semester, menyiapkan mahasiswa supaya lebih dekat dengan dunia kerja, boleh magang, boleh mengisi dengan hal-hal lainnya. Karena kami melihat, pemerintah melihat bahwa perubahan paradigma sekarang ini, pendidikan semata-mata di dalam kampus sudah tidak menjadi hal yang diwajibkan. Tetapi otonomi menjadi sangat penting. Kreativitas menjadi sangat penting, sehingga dengan demikian kampus akan diberikan otonomi untuk membangun, membuat pendidikan, melakukan konsep, kegiatan dan sebagainya, tetapi tentunya rambu-rambu itu tetap diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Rektor, saudara-saudara mahasiswa baru yang kami hormati, sekarang secara khusus saya ingin menyoroti hal yang berkaitan dengan pandemi COVID. Karena suka tidak suka, mau tidak mau,
ini mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional kita. Pandemi COVID yang sudah berlangsung selama 7 bulan ini telah mengerus pertumbuhan ekonomi kita maupun pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau kita membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka nanti saya akan memperlihatkan di bagian akhir bagaimana kondisi ekonomi kita. Sebenarnya apa yang menjadi program pemerintah dibandingkan dengan negara-negara dengan penduduk yang sama, terutama negara-negara G20, Indonesia saat ini relatif sudah berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 14 September tahun 2020, Presiden telah memberikan arahan bahwa yang menjadi prioritas di dalam penanganan COVID-19 ini adalah persoalan kesehatan. Untuk itu maka strategi yang digunakan adalah PSBB atau menggunakan strategi pembatasan berskala lokal, tidak melakukan lockdown dalam skala provinsi maupun kota kabupaten. Kemudian pemerintah memberikan fasilitas yang cukup untuk baik yang tanpa gejala atau yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, maupun dengan gejala. Kalau kita lihat di berbagai daerah, maka fasilitas di awal yang dulu terasa mengalami kekurangan pada saat ini, alhamdulillah, persoalan-persoalan mendasar seperti ventilator, APD relatif bisa tertangani dengan baik. Bapak Rektor dan saudara-saudara sekalian, secara khusus pemerintah telah mengalokasikan dana COVID yang cukup besar, hampir 695 triliun. Angka ini untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan Pemda, pembiayaan korporasi dan insentif dunia usaha. Dan kalau kita lihat, karena perlindungan sosial kita cukup besar, yaitu dana PKH, kemudian berbagai insentif yang diberikan, termasuk adalah subsidi, sehingga relatif masyarakat menengah ke bawah mereka lebih tenang karena memang subsidi ataupun perlindungan sosial diberikan secara masif kepada masyarakat. Dalam persoalan penanganan COVID-19, pemerintah telah membuat gugus tugas yang kemudian melalui Kepres nomor 82 tahun 2020 dirubah menjadi Komite Kebijakan Pengendalian COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena tidak mungkin kita hanya semata-mata menyelesaikan persoalan kesehatan tanpa menyelesaikan persoalan ekonomi. Sehingga dengan demikian persoalan kesehatan dan ekonomi diatur oleh pemerintah seperti rem dan gas, tetapi prioritas yang utama adalah pengendalian COVID-19 yang berkaitan dengan kesehatan. Di beberapa provinsi memang sudah tetap mengalami tinggi, tetapi kalau kita lihat secara nasional, maka kasus COVID yang aktif dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Bapak Rektor, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, sekarang ini tidak ada satu negara pun di dunia, 215 negara yang tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Tidak ada satupun negara di dunia. Maka kalau Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 5,4% di triwulan kedua, kemudian sekitar 2,5 sampai 3% yang sebentar lagi akan diumumkan oleh Badan Statistik Nasional, maka ini memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan sudah pada track yang baik. Saudara-saudara sekalian, secara khusus saya ingin menyampaikan tentang vaksin. Indonesia termasuk negara yang beruntung bahwa kita sekarang ini sedang mengembangkan vaksin merah putih, adalah vaksin yang dikembangkan oleh Menristek bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan peneliti. Mudah-mudahan vaksin merah putih ini pada pertengahan tahun 2021 sudah bisa diedarkan.
Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah bekerja sama, dalam hal ini adalah Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac dan juga Sinopharm. Maka pada Desember tahun 2020 atau selambat-lambatnya Januari atau Februari 2021, alhamdulillah kita bisa menyuntikkan vaksin ini kepada masyarakat. Kepada masyarakat yang tidak mampu atau kelas menengah ke bawah, maka pemerintah akan menggratiskan. Tetapi bagi masyarakat yang mampu, maka diwajibkan untuk membayar bagi siapapun yang mampu. Untuk ini, sekarang ini pemerintah sedang mempersiapkan perpres penanganan hal yang berkaitan dengan vaksin tersebut. Bapak Rektor, saudara-saudara mahasiswa baru yang saya hormati, bagian terakhir saya ingin menyampaikan secara khusus kepada mahasiswa baru. Menjadi mahasiswa baru, menjadi mahasiswa adalah momen atau saat yang paling baik, paling indah, paling mengesankan, karena relatif saudara-saudara sekalian belum terjun pada kehidupan real. Rata-rata saudara-saudara sekalian atau adik-adik mahasiswa ini masih bergantung kepada orang tuanya. Maka untuk itu, gantungkanlah setinggi mungkin cita-cita saudara. Jangan hanya berhenti belajar untuk menempuh S1. Kebetulan pada saat saya menjadi pimpinan DPR bersama Bapak Marzuki Ali, ketika itu Pak Rektor ketua, saya wakil ketua DPR, kita sama-sama mencuri waktu di tengah kesibukan untuk mengambil S3, mengambil doktor, dan alhamdulillah ini diselesaikan, dan ini menjadi modal yang sangat berguna bagi saya, dan saya yakin juga bagi Pak Rektor untuk mengembangkan diri di kemudian hari. Maka untuk itu adik-adik mahasiswa, selama masih ada kesempatan, dan saya yakin kesempatan itu sekarang ada, karena pemerintah memberikan ruang yang cukup besar bagi siapapun untuk bisa belajar setinggi mungkin. Saudara-saudara bisa mencari beasiswa ke LPDP dan banyak lainnya, karena kesempatan itu akan lebih terbuka dibandingkan dengan yang lalu. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kesempatan saudara-saudara untuk belajar di Universitas Indo Global Mandiri ini jangan disia-siakan. Belajarlah yang baik, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, dan tidak ada yang tahu saudara akan menjadi apa di kemudian hari. Tetapi saya meyakini di bawah kepemimpinan Bapak Rektor, saudara-saudara sudah berada pada tempat yang benar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Ketua Yayasan, kepada Ibu Rektor, dan seluruh hadirin dan saudara-saudara sekalian. Dan saya mohon maaf mengundurkan diri karena sebentar lagi ada rapat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada